Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hadianti Agung dengan NIM 196200063. Kali ini saya bersama dengan Ibu narasumber, Ibu Tatriana, benar nggih? Yang akan menjadi narasumber dalam wawancara kali ini. Oke, selamat pagi Bu Tatriana. Selamat pagi Mbak Nadia cantik. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Kira-kira apa ya latar belakang memilih usaha menjahit ini, Bu? Yang pertama pastinya sebagai ibu rumah tangga pengennya kan selalu ada di rumah, ya kan. Nah, terus daripada nganggur ya alangkah baiknya kalau kita punya keterampilan kan, selain bisa menjaga anak-anak di rumah, juga bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan ekonomi di rumah. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana perkembangan usaha ini dari awal dirintis hingga sekarang? Dari awal pastinya ada kendala untuk nomor satu pelanggan, ya. Karena pada saat saya membuka usaha ini anak-anak masih kecil-kecil. Jadi untuk fokus full saat itu memang belum bisa maksimal karena memang harus nyambi anak-anak yang harus merawat pada saat dia baby, ya kan. Terus nomor dua pelanggan belum ada kan gitu. Tapi cara saya saat itu saya berpikir gimana caranya saya punya pelanggan. Akhirnya saya sedikit-sedikit buat keterampilan dulu, bukan baju. Dulu bukan baju. Jadi dulu itu saya bikin keterampilan kayak taplak meja, gitu kan. Terus tutup kulkas, zaman-zaman itu kan ngetrennya ya begitu itu. Nah, saya bawalah ke sekolah anak saya di BR itu. Nah, di situ akhirnya saya tawarkan, saya packing. Ada satu yang tertarik, kedua tertarik, terus akhirnya pada pesen, Mbak aku minta yang warna ini, Mbak aku minta yang warna itu. Akhirnya buatlah saya dari situ. Itu awal sekali merintis cari pelanggan. Itu akhirnya terus keterusan ada yang tanya, bisa baju nggak? Saya mikir, saya otomatis kan harus kursus karena saya hanya otodidak kan dulu. Akhirnya saya sempat kursus, terus ya beli kain 1-2 meter, saya coba. Kesalahan itu pasti ada, Mbak kurang begini kurang begitu, tapi saya tetap berusaha gimana supaya pelanggan juga nyaman kan gitu. Sampai sekarang saya mulai merintis ini waktu anak saya baru lahir 30 tahun yang lalu. Sudah lama ya. Itu udah, makanya gimana caranya fokus aja, tekuni, fokus. Terus belajar juga ya. Terus belajar, apalagi sekarang semakin canggih ada YouTube toh. Nah, dulu yang saya kursus yang modelnya masih simple sederhana gitu itu aja, sekarang modelnya sudah nggak karu-karuan, modelnya baju. Itulah berguna banget YouTube-nya itu. Terus selanjutnya, kira-kira kendala yang dialami ini apa aja? Kendala kalau seandainya permintaan customer, Mbak aku belikan sama bahannya sekalian. Oh, jadi ibu yang pilih? Minta warna apa? Itu pernah saya ngalami itu ya. Orang sini juga minta warna ini deh, warna ini nih. Setelah jadi ukuran juga orang sudah oke, ternyata warnanya nggak cocok kayak gitu. Tak suruh beli sendiri, orangnya juga nggak mau karena nggak ada waktu. Kita berusaha untuk ya sudah aku yang beli, nanti kan notanya ada dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang kendalanya cuma itu sih, nggak banyak. Kalau kendalanya nggak ada kendala. Ya kalau misalkan ada pelanggan yang datang terus bajunya nggak diambil-ambil sampai sekian bulan, itu juga ada. Jadi jahitkan ke kita, baju sudah selesai. Setelah saya telepon, Bu bajunya, oh iya saya masih keluar kota, itu sudah pasti itu. Ada aja gitu pasti, itu kendalanya penjahit itu di situ. Terus
ada lagi, sebenarnya kita sudah terjadwal ya, bulan ini. Pertanyaan selanjutnya ini, bagaimana kira-kira cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala tadi, seperti yang lama mengambil baju pesanan, terus yang pelanggan banyak mau tadi komplain sana sini. Jadi dari problem permasalahan yang pelanggan nggak ngambil, terus salah milih warna dan lain sebagainya tadi, saya akhirnya gini, sekarang kan sudah canggih. Nomor 1 saya minta DP, jadi biar dia merasa juga, oh ya bajuku ada di sana dan saya sudah membayar setengah, misalkan 50% atau bagaimana, itu selalu saya, Mbak di DP duluan ya gitu. Jadi yang dulu pernah kejadian itu ya ndak DP, terus saya juga sudah tekor beli kainnya sampai 1 tahun 2 tahun nggak diambil, akhirnya kan ya untungnya setelah itu kan saya pajang, ini punya siapa, itu saya ngerancang sendiri, awalnya bilang begitu, karena ya sudah menjadi hak saya kan, kalau sudah sekian tahun nggak diambil itu. Dan itu pun saya tidak saya diamkan, selalu saya hubungi, Mbak bajunya kapan diambil, oh ya saya akhirnya nomornya menghilang begitu tuh sudah. Ya itulah penjahit itu suka dukanya. Terus nomor 2, saya sekarang kalau orang minta sama kainnya, saya selalu setelah di toko kain, Mbak warnain, saya foto, atau paling tidak saya video call, Mbak saya sudah di tokonya, warnanya ini atau gini, jenis kainnya ini, oh ya wes itu. Nah gitu kan semakin mudah sekarang intinya itu. Tidak ada kendala pada akhirnya setelah ada HP dan lain sebagainya. Jadi bisa diatasi ya, Mas? Bisa diatasi, alhamdulillah. Oke, selanjutnya, menurut Ibu apa ya tips dan trik untuk mempertahankan usaha menjahit ini biar tetap eksis? Ya, tetap nomor 1 saya utamakan pelanggan, kepuasan pelanggan. Jadi saya tidak saya lebih suka dikritik gitu loh. Jadi bajuku kurang begini Mbak, kurang lebar dan saya siap untuk misalkan ada kurang yang apa, saya betulkan. Jarumnya mana? Itu untuk memuaskan pelanggan. Jadi saya gimana caranya supaya sesuai dengan keinginan pelanggan semaksimal mungkin. Terus yang terakhir nih Bu, kira-kira pesan untuk anak muda yang masih bingung, terus belum mau berwirausaha, kira-kira apa Bu? Jangan takut untuk berwirausaha. Enak banget wirausaha itu. Pastinya kita punya kebebasan waktu, kebebasan finansial, itu pasti. Mau tidur seharian, mau minta cuti juga boleh, ya kan? Yang penting kita konsisten. Ya. Kalau kita sudah punya usaha, naik turun namanya orang wira swasta itu pasti ada. Gagal berhasil, tapi kalau kita konsisten dan mau belajar, pasti akan sukses. Itu aja. Banyak kan sekarang anak muda yang mungkin cita-citanya aku harus pegawai negeri. Nah, sekian dari pegawai negeri itu penerimaannya berapa, sedangkan yang pengen jadi pegawai negeri berapa ratus ribu kan gitu. Alangkah baiknya kita membuka lapangan usaha. Nggak tahu itu di kuliner atau mungkin di keterampilan apa, kayak mau sekarang kan banyak loh contoh-contoh kayak daur ulang dan lain sebagainya. Kain pun, perca pun saya buat seperti itu. Jadi perca dari customer itu jadi dress gitu. Gimana caranya kita mengolah lah. Pasti ada, oh ya saya punya model seperti ini, gimana kalau dari kain perca. Nah itu nanti justru begini nih disukai orang-orang luar.